Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Lailatul Hidayah dengan NIM 1262052121107 dari kelas PGMI 5E. Baik, dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran IPS, MI atau SD. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian karakteristik pembelajaran IPS. Karakteristik berasal dari kata karakter, yaitu sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Tabiat, watak berubah menjadi karakteristik. Karakteristik pembelajaran IPS merupakan teori bagaimana membina kecerdasan sosial yang mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, berwatak dan berkepribadian luhur, bersikap ilmiah dalam cara memandang, menganalisa, serta menelaah kehidupan nyata yang dihadapinya. Karakteristik pembelajaran IPS, MI atau SD adalah komprehensif. Pembelajaran yang disusun dengan meningkatkan atau menghubungkan bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan lainnya dengan kehidupan nyata di masyarakat, pengalaman permasalahan, kebutuhan, dan memproyeksikan kepada kehidupan di masa depan. Kegiatan pembelajaran mengutamakan peran aktif siswa melalui proses pembelajaran inquiry. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran IPS, MI atau SD. Yang pertama, ada karakteristik dilihat dari aspek tujuan. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah digunakan untuk membentuk dan mengembangkan pribadi negara yang baik, good citizenship, serta mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menguasai disiplin ilmu sosial. Karakteristik pembelajaran IPS yang dilihat dari aspek tujuan cenderung mengarah pada pemberdayaan intelektual siswa. Maka dalam pelaksanaannya dapat digabungkan dengan pendekatan kontekstual, di mana salah satunya adalah dengan komponen-komponen yang dimiliki dari pendekatan kontekstual tersebut. Terdapat 3 kajian utama yang mengarah pada tujuan pembelajaran IPS, MI atau SD, yaitu pengembangan kemampuan berpikir, yang kedua pengembangan nilai dan etika sosial, yang ketiga pengembangan tanggung jawab dan partisipasi sosial. Untuk yang kedua, ada karakteristik dilihat dari aspek ruang lingkup materi. Jika ditinjau dari materinya, IPS memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan lingkungan yang luas. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang terpadu antar mata pelajaran yang sejenis. Yang ketiga, berisi materi konsep, nilai-nilai sosial, kemandirian, dan kerjasama. Yang keempat, mampu memotivasi peserta didik untuk aktif, kreatif, dan inovatif dan sesuai dengan perkembangan anak. Yang kelima, ada mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berpikir dan memperluas cakrawala budaya. Untuk yang ketiga, ada karakteristik dilihat dari aspek pendekatan pembelajaran. Ada 3 pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama pendekatan kontekstual, yaitu pembelajaran IPS merupakan 2 sisi yang memiliki keterkaitan dan saling mendukung. Yang kedua, pendekatan interdisipliner, yaitu pembelajaran IPS dilakukan dengan menggunakan tema, topik, atau masalah sosial yang dapat dipandang dari satu disiplin ilmu sosial saja, karena ada keterkaitan antara ilmu sosial yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada pendekatan kritis, yaitu pembelajaran IPS juga memfokuskan kepada pengembangan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis dan kreatif. Untuk materi selanjutnya ada model pembelajaran IPS, MI atau SD. Yang pertama yaitu model pencapaian konsep. Model pencapaian konsep dikembangkan untuk hasil studinya mengenai berpikir manusia. Model ini
sengaja dirancang untuk membantu peserta didik dalam mempelajari konsep-konsep yang dapat dipakai untuk mengorganisasikannya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mempelajari konsep tersebut secara efisien. Untuk yang kedua ada model berpikir induktif. Model berpikir induktif merupakan model pembelajaran yang bertujuan untuk mendorong peserta didik dalam menemukan dan mengorganisasikan informasi sehingga peserta didik dapat aktif dan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna sehingga hasil belajar yang diperoleh peserta didik akan meningkat dan bertahan lama. Yang ketiga ada model investigasi kelompok. Model investigasi kelompok adalah strategi belajar kooperatif yang dipandang sebagai model yang paling kompleks dan paling sulit untuk dilaksanakan dalam pembelajaran karena model ini melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Yang keempat ada model memorisasi. Memorisasi adalah model yang digunakan untuk menghafalkan sesuatu informasi. Guru dapat menggunakan model memorisasi untuk membimbing penyampaian materi yang bertujuan agar para siswa dapat dengan mudah menangkap dan mengingat informasi baru. Yang kelima ada model pembelajaran bermain peran. Merupakan salah satu model pembelajaran sosial, yaitu suatu model pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana. Yang keenam ada model penelaahan jurisprudensi. Model pembelajaran ini digunakan untuk melatih agar siswa peka terhadap permasalahan-permasalahan sosial, sehingga bisa mengambil sikap terhadap permasalahan yang dihadapi serta mempertahankan sikap tersebut dengan argumentasi yang relevan dan valid. Yang ketujuh ada model inquiry sosial. Model pembelajaran ini menjadi lebih berpusat pada anak. Proses belajar melalui inquiry dapat membentuk dan mengembangkan konsep diri pada diri siswa. Tingkat pengharapan bertambah. Pendekatan inquiry dapat mengembangkan bakat dan memberikan waktu pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.